Selamat datang semua kembali di podcast Ngopi, podcast ngobrol perkara ini dan itu bersama gua host Ngopi Rizky Bidarma dan gua Aldi Iqbal. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial nih. Jadi untuk kali ini kita ngobrolin topik yang ya sedikit-sedikit agak serius lah ya. Karena tamu kita ini spesial, dia seorang pengusaha muda. Dan kebetulan dia sekarang ingin berkecimpung ya, ikut kontestasi pemilu di 2024 nanti. Oke, selamat datang Rivo Dedi Kumara. Halo. Halo, kalian dulu dong. Halo teman-teman. Gitu ya. Terima kasih nih udah diundang nih. Ya, selamat datang. Terima kasih juga sudah datang. Gimana tadi perjalanan sampai sini jauh nggak? Oh enggak, kebetulan ini kan kita di Gading Serpong nih. Kebetulan gua rumah di BSD, jadi deket banget. Berarti aman ya untuk jarak. Aman. Cuaca juga lagi enak. Cuaca juga enak. Cuaca politik lagi enak. Enak lah, enak terus. Oke. Ini baru mulai nih bang. Baru mulai. Enak terus. Jadi Sabar. kita tuh berpolitik harus riang gembira. Gitu dong. Jadi kita politik tuh jangan serius-serius. Kita tuh apalagi. Oh, berarti bercanda. dong. Bukan, maksudnya pembawaannya harus riang gembira. Oh, gitu. Isinya harus ada isi yang serius tapi Isinya serius. Kita baik. perangai yang gembira aja. Tuh. Oke, Bo. Jadi kan kita bisa perkenalkan diri dulu, bisa memperkenalkan dari Dapil dan Sambil diminum, partainya, Pak. iya. Partai, Dapil dan lain-lainnya bisa diperkenalkan. Introduction dulu aja. Oke. Mungkin buat teman-teman semua nih salam kenal. Ya. Nama gue Rivo. Gue di 2024 ini memang ada rencana untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif dari Partai Golkar. Oke. Dan gue ada di Dapil 4 Serpong Utara, Kota Tangerang Selatan. Gitu. Oke. Jadi Dapil berapa? Dapil Dapil 4 4 ya. Berarti berapa kecamatan itu? Satu kecamatan Serpong Utara. Serpong Utara. Berarti Jadi buat teman-teman Serpong Utara. halo ya ini caleg kalian ya. Silakan. Untuk Serpong Utara. Bisa lihat setelah ini apakah ingin memilih atau tidak itu kan. Kalian yang memutuskan ya. Kalian yang memutuskan. Ya, jadi gitu ya. Oke. Siap. Jadi gue mengundang lu ke sini karena menurut gue lu merupakan sesuai dengan topik yang kita bahas hari ini, yaitu tentang peran pemuda di kancah politik nasional. Gitu ya. Nah kebetulan karena gue punya link ke lu dan gue ngerasa, wih dia bener-bener pengen masuk politik nih kan. Nih latar belakang gue nih ngundang lu nih karena menurut gue ini sebuah hal yang gak mudah ketika lu nanti masuk ke sistem itu. Lu emang betul-betul harus ibaratnya bekerja untuk kepentingan masyarakat lagi. Betul. Latar belakang apa yang menurut lu itu menjadi background lu untuk terjun ke politik? Kayak hal apa yang menarik? Yang memotivasi lu. Iya, hal apa yang menarik perhatian dan mungkin ada pengalaman pribadi yang kurang mengenakan sehingga lu berpikir, gue harus masuk ke sistem nih, gue harus perbaiki ini gitu. Jadi apa sebenarnya yang menjadi bibit intensi lu gitu? Jadi gini, gua itu dibesarkan dari keluarga dan almarhum orang tua gua yang memang dari dulu udah sering berkecimpung di dunia sosial ya, bukan politik ya. Nah, gue sekarang selama berjalannya waktu ini gue diajarkan sama almarhum khususnya bapak gua itu tentang gimana kita bisa intinya punya manfaat yang lebih banyak buat orang lain. Jadi hidup itu gue merasa sekarang ini kita harus punya manfaat yang banyak gitu. Sebanyak-banyaknya kalau bisa. Nah, dan sekarang ini waktunya menurut gue tepat. Khususnya untuk kita anak muda untuk bisa mengaktualisasi apa yang tadi gue inginkan itu, yaitu punya manfaat untuk banyak orang. Okay. Jadi gue ingin mengkonkretkan apa yang menjadi cita-cita gue untuk bermanfaat itu, ya salah satunya melalui jalur politik. Karena gue lihat jalur politik ini kita bisa langsung bersentuhan dengan masyarakat, dengan kebijakan dan lainnya yang bisa nanti akan dirasakan langsung oleh masyarakat. Jadi itulah hal yang mungkin menurut gue saat ini sangat penting untuk menjadi latar belakang kenapa gue ingin menyuarakan apa yang menjadi aspirasi masyarakat nantinya. Dan sekarang ini gue lihat di 2024 ini khususnya ya, kita nanti 2024 nanti ini ya, gue lihat itu pemilih pemudanya itu luar biasa banyak. Iya. Mungkin bisa dibilang kita ini mendominasi pemilih nantinya di 2024. Mass voters lah. Yes, mass voters. Jadi kita ini akan menjadi dominasi pemilih anak-anak muda ini. Nah, itu juga menjadi latar belakang gue kenapa penting sekali untuk anak muda punya keterwakilan. Jadi memastikan bahwa suara-suara anak muda ini bisa benar-benar direalisasikan nantinya. Jadi
ya melalui apa? Ya melalui jalur politik. Kalau kita nggak berani masuk ke politik, anak-anak muda, sampai kapan nanti kita nggak punya wakil di sana? Apalagi khususnya di kota Tangerang Selatan ini yang menurut gue masih perlu lah untuk peran-peran anak muda lebih aktif lagi gitu. Oke. Berarti motivasi lu untuk berkecimpung di politik itu murni karena lu ingin memiliki kontribusi ya. Yes. Kontribusi secara lebih impactful ya ke masyarakat gitu. Karena dengan cara lu memegang kekuasaan, dengan cara lu memiliki wewenang itu kan bakal lebih impactful ke masyarakat. Berarti itu motivasi lu ya. Yes, dan memastikan bahwa apa yang menjadi aspirasi masyarakat itu benar-benar tersampaikan dan terwakili, terrealisasi. Karena ya itu pada dasarnya kita ini sebagai calon legislatif dan menjadi anggota legislatif nanti ya gimana kita bisa mengaspirasikan suara masyarakat kan. Betul. Gitu. Ya. Sekarang kita benar-benar masuk pada era memang mass voters kita adalah rata-rata generasi Z atau milenial bawah lah gitu ya. Dan memang peran pemuda sangat penting. Yes. Seperti kata Bung Karno kan, beri aku 1000 pemuda. Iya, nggak sebelumnya kan 1000 orang tua, maka akan ku cabut gunung apa dari akarnya gitu ya. Iya. Tapi beri aku 10 pemuda, maka akan ku guncangkan dunia gitu ya. Iya, betul. Oke, itu gue setuju sih. Oke. Untuk masalah pemuda itu, dalam kontestasi politik ya, kita tahu bahwa banyak juga nih pemuda yang kayak lu, yang masuk ke pencalonan legislatif lah, gitu ya. Tapi gini, ada beberapa dari mereka yang memang masuk ke politik itu menurut gue ya, menurut pandangan pribadi gue yang gue amati, itu memiliki latar belakang relasi politik di periode sebelum atau pejabat sebelumnya. Ya kita bisa sebut aja secara gamblangnya mungkin dinasti politik, gitu ya. Memang muda, tapi setelah ditelusuri siapa bapaknya atau siapa omnya, siapa iparnya atau ada relasi apa, itu juga ada. Kira-kira sebelum lo masuk politik, ada nggak kira-kira dari relasi politik, ada relasi keluarga lo atau kerabat lo yang pernah masuk ke dalam sistem politik? Oke. Kalau dari keluarga gue dan latar belakang family gue keseluruhan, itu sama sekali kita nggak ada yang berlatar belakang politik sih. Oke, berarti benar-benar ini lu perdana ya? Perdana nih, jadi gue juga ya udahlah kalau kita memang mau membawa perubahan, ya kita memang harus masuk ke dalam sistemnya gitu. Kita nggak bisa dari luar untuk memastikan sistem itu berjalan sesuai apa yang diharapkan, kita harus masuk ke sana gitu loh. Jadi kita nggak bisa cuma dari luar dan mengharapkan itu berubah gitu. Makanya gue berani ngambil keputusan, oke, gue mau masuk ke politik. Tapi itu beban yang berat sih menurut gue. Ya, maksud gue tanggung jawab yang akan lo terima ya. Mungkin dari sisi psikologis lo sebagai latar belakang keluarga yang gak punya background politik tuh kan pasti kan gak ada dong pemikiran awal-awal lo latar belakang sosial atau pengusaha tiba-tiba dia mau masuk politik gitu. Nah itu gimana? Apa lo tuh merasa ada tanggung jawab yang besar gak sih? Kalau memegang tanggung jawab yang besar pasti. Jadi itu memang dalam hidup itu kan kita mengambil keputusan apapun itu harus ada tanggung jawabnya. Dan di politik ini tanggung jawabnya sangat besar kan gitu. Tapi gue rasa ya kita harus bisa menjalankan itu karena memang dasarnya dari niatnya gue pengen punya manfaat buat orang lain. Jadi seberapa besar pun tanggung jawab yang nanti memang harus diemban, ya itu menjadi konsekuensi gue. Jadi gue juga nggak memikirkan bagaimana nanti beratnya, tapi gue lebih ke arah oke, dengan ini gue bisa bermanfaat buat orang gitu. Tapi misalkan ini kan lu masih calon ya, bakal calon gitu. Tiba-tiba dalam realitas hasil pemilu nanti lu gagal misalnya gitu, misalkan aja. Apakah nanti di periode yang selanjutnya lu akan tetap konsisten untuk gue gagal, next periode gue harus ikut lagi. Apa? Ya udah gagal tuh selesai. Ini kita ngomongin masalah konsistensi sama motivasi lu ingin punya manfaat gitu kan. Artinya kan keinginan lu kuat nih. Lu punya kesempatan, lu punya kemampuan itu. Nah, silakan coba jawab. Kalau gue sih prinsipnya bukan masalah gagal atau berhasilnya, tapi tadi balik lagi gimana gue punya manfaat buat orang kan. Kalau selama itu gue rasa masih bisa gue dengan itu bisa bermanfaat buat orang, ya kenapa enggak gitu kan. Tapi sih prinsipnya gue ini optimis lah. Kita ini anak muda optimis. Jadi kita nggak ada kepikiran untuk gimana nanti gagal. Nah, gue kepikiran gimana nanti kalau kita udah duduk. Nah, itu kan tanggung jawabnya besar. Nah, ke sana. Jadi betul. Optimisme gue sebagai anak muda gimana pun karena ya insya Allah niat gue juga baik di sini. Semoga dapat jalan dari Allah gitu. Jadi sebenarnya tapi isu terbesar apa sih di Tangsel ini yang jadi concern lu gitu?
Yang paling lu titik beratkan ini. Ketika lu duduk nanti isu itu yang akan lu yang menjadi tuntaskan. Potret utama yang bakal gue harus rubah ini karena gue concern banget sama ini. Oke. Jadi kalau gue ini kan udah berjalan, mungkin udah turun ke lapangan udah dari beberapa bulan yang lalu lah kan gitu ya. Dan gue merasakan apa yang kebatinan yang dirasakan oleh masyarakat yang ada di bawah. Apa aja? Mereka minta apa aja kalau? Apa yang mereka keluhkan? Apa aspirasi mereka yang mungkin tidak terlaksana dari pejabat-pejabat sebelumnya gitu ya, atau dari pemerintahan sebelumnya yang kita butuh sosok pemimpin atau keterwakilan kita yang bisa memperjuangkan aspirasi kita. Gitu. Yes. Jadi dari hal dasar pun mereka masih mengeluhkan gitu. Hal dasar itu apa? Kesehatan dan pendidikan. Oke. Nah dari dua hal ini aja mereka masih sangat mengeluhkan ke gua gitu. Ini gimana soal pendidikan? Ini kalau anak kita nanti pendidikannya nggak dengan kualitas yang baik, gimana anak kita mau jadi orang? Nah mereka tuh sampai ke sana juga. Jadi mereka masih banyak kebutuhan-kebutuhan dasar yang itu seharusnya sudah memang dibenahi sejak lama mungkin, tapi itu masih menjadi masalah buat mereka gitu. Seperti pendidikan dan kesehatan tadi contohnya. Selain itu juga mereka banyak mengeluhkan soal infrastruktur yang mungkin belum merata. Jadi bagaimana kita lihat Tangsel ini di luar ini kelihatan megah, kelihatan modern, kelihatan maju. Tapi kalau kita masuk lebih dalam lagi, kita bisa masuk ke gang-gang kecil. Itu mereka masih jalanannya masih hancur. Mereka masih kesulitan dalam mendapatkan air bersih, misalnya gitu. Itu masih dirasakan oleh warga Tangsel gitu loh. Jadi hal-hal yang kayak gitu mungkin bisa nantinya kita saya membantu aspirasi mereka ini untuk bisa gimana caranya merealisasikan apa yang menjadi keluhan mereka kan gitu. Ya banyak lah, masih banyak hal lagi yang sebenarnya dikeluhkan gitu kan oleh masyarakat yang saya sering temui itu. Ya tapi prinsipnya hal dasar mereka pun masih banyak dikeluhkan. Berarti kan ini masih ada something problem di dalamnya. Nah, something problem inilah yang kita harus bisa masuk ke dalam untuk bisa coba mencari inovasi. Mungkin kita mencari inovasi. Jadi gimana cara kita membawa inovasi karena kita masih muda nih. Solusi-solusi apa yang nanti bisa dilakukan terbaik untuk mereka gitu. Pada dasarnya sih itu. Jadi fokus lu ini apa sebenarnya selain dua tadi? Yang jadi fokus gue atau yang tentang pendidikan tadi nih? Ya kalau misalkan itu sejalan dengan fokus lu, nggak masalah lu elaborasi boleh. Oh ya. Jadi sebenarnya sih fokus gue lebih ke arah bagaimana nanti aspirasi masyarakat. Tapi karena gue berlatar belakang di usaha, gue berlatar belakang di dunia bisnis. Gue ini pengen gimana caranya menjadi pendamping bagi masyarakat di Kota Tangerang Selatan ini khususnya untuk anak-anak muda. Gimana cara mereka bisa kita dampingi dalam pelatihan UMKM misalnya gitu. Jadi kita sebagai fondasi awalnya kita bisa membangkitkan ekonomi mereka nih melalui apa? Melalui semangat UMKM ini gitu. Jadi gimana caranya nanti pemerintah bisa membantu mereka untuk memfasilitasi di bidang UMKM misalnya gitu. Entah permodalan, entah pendampingan usaha. Sekarang emang itu nggak terjadi? Bukan sekarang udah terjadi hal-hal kayak gitu? Ya kalau yang dirasakan sama teman-teman yang sering gue temuin sih biasanya mereka belum mendapatkan manfaat itu gitu. Berarti kan di sini ada mungkin saluran yang belum belum sampai ke sana gitu. Tapi itulah atau yang mungkin ada gap knowledge kali ya. Ya mungkin juga entah informasinya tidak tersampaikan dengan full atau apa segala macam. Nah itu jadi tantangan juga sebenarnya, mungkin ada tapi tidak tersampaikan saat ini gitu kan. Jadi kita bisa evaluasi juga di situ. Dan gue kan sebagai anak muda nih, gue nanti memang berencana untuk jika terpilih nanti gue akan membuka sebuah program yaitu Rumah Aspirasi. Rumah Aspirasi. Yes, jadi itu nanti bentuknya apapun itu, yang pasti itu sebuah kanal aspirasi buat teman-teman di Tangerang Selatan khususnya di Serpong Utara dan sekitarnya untuk mengaspirasikan apapun melalui layanan itu. Nanti bentuknya seperti apa itu nanti akan kita launching, tapi itu akan menjadi titik utama kita dalam menyerap aspirasi gitu. Jadi kita nggak berhenti sampai di selesai pemilihan, tapi setelahnya pun kita harus terus berjalan gitu kan. Karena memang sebenarnya secara ideal ya kalau udah kepilih bukan berarti udah nggak Iya, kadang-kadang kan para caleg-caleg ini biasanya ketika mereka lagi kampanye mereka pengemis. Ngemis-ngemis suara. Tapi ketika mereka duduk di sana udah kenal juga enggak kayaknya di jalan. Gitu loh. Nah, itu juga sering gua temui juga tuh keluhan-keluhan itu kayak selama ini pas lagi butuh suara ya datang-datang terus kayak pengemis gitu. Tapi giliran sekarang udah jadi kok kita nggak pernah disapa lagi ya gitu kan. Nah, gue juga pengen menghindari itu. Nah, makanya itu gue nanti berencana memang gue akan ada membuka sebuah rumah aspirasi itu. Dan itu untuk memastikan bahwa
apa yang menjadi concern masyarakat dan gua itu nggak akan hilang komitmennya gitu. Berarti lu terus bersinggungan sama masyarakat di keseharian. Terus pasti itu. Berarti ntar ngantornya ke situ. Karena kan gue juga kebetulan tinggal di Serpong Utara. Jadi mau nggak mau warga-warga Serpong Utara pun dekat kalau mau. Jadi open house aja gitu ya. Misalkan ini dengar samperin rumahnya sana. Tapi nanti kalau udah jadi anggota dewan ada penjagaannya, susah. Susah dong. Aduh. Susah nih. Enggak lah. Enggak ya? Kan kita justru kalau kita masih muda jadi gampang. Oh gitu. Bener, denger kalian ya. Kan kita Samperin aja rumahnya nanti kalau jadi rumahnya. aja. Kalau nggak tahu, Samperin aja udah. Bagi dulu 100 Pak. Gitu. biar Kan silaturahmi biar gak putus. Aduh, iya. Oke. Tadi gue menarik tuh isu pendidikan, Vo. Jadi ada satu isu nih, Vo, yang gue mau bahas ya. Isu pendidikan. Jadi ada ketimpangan antara di Tangsel ya, kita ngomongin Tangsel. Ntar ada beberapa contohnya. Ada ketimpangan lulusan sekolah dasar dengan jumlah sekolah menengah atau SMP di Tangsel nih. Ini menjadi problem juga sekarang. Itu banyak akar masalahnya karena sistem zonasi atau juga karena adanya ketimpangan pembangunan sekolah tingkat SD dan SMP-nya. Jadi kalau nggak salah di Kota Tangsel ini menurut data yang gue dapat ya, ini dari Dinas Pendidikan Kota Tangsel sebanyak ada SD-nya itu kalau nggak salah 157 unit. Sedangkan jumlah unit SMP-nya hanya 24. Nah, dan setiap tahunnya itu meluluskan sebanyak 25.000 jiwa. Nah, jadi ada ketimpangan nih antara jumlah sekolah. Nah, gue mau tanya, peran lu nanti ketika nanti sudah lu menjadi anggota dewan di DPRD itu, apa sih kira-kira yang bisa lu kontribusikan untuk memperbaiki problem? Adakah tupoksi lu untuk bisa memperbaiki problem ini? Oke. Jadi mungkin gua kasih sedikit penjelasan tentang tugas seorang anggota legislatif gitu ya. Jadi pada dasarnya kita ini punya 3 tugas. Yaitu pertama tugas tentang legislasi, kedua tugas tentang anggaran, ketiga tugas tentang pengawasan. Jadi legislasi itu apa? Legislasi adalah tugas kita membentuk sebuah perda bersama pemerintah. Yang kedua anggaran, ya itu kita membentuk atau merencanakan sebuah anggaran bersama dengan eksekutif kan gitu. Kalau pengawasan, yaitu berarti kan kita mengawasi atas kebijakan-kebijakan yang telah dilakukan oleh eksekutif kan gitu. Nah, jadi kalau berbicara tentang apa yang akan gue lakukan dengan tugas gue yang bisa kewenangan gue yang bisa dilakukan nanti, ya gue pasti bakal menyuarakan apa yang menjadi concern masyarakat itu. Kalau memang itu menjadi hal yang penting buat mereka kan gitu, gue bisa mendorong gitu loh. Gue bisa mendorong dengan semampu gue nanti, sekuat-kuatnya gimana caranya itu bisa direalisasikan. Nah jadi gimana nanti seorang anggota legislatif itu ya kita berjuang dalam ranah mendorong untuk program eksekusinya. Nanti itu akan kembali lagi ke pemerintah daerah, yaitu eksekutif, maksudnya wali kota dan wakil wali kota gitu. Tapi gue prinsipnya apapun yang menjadi aspirasi masyarakat tadi, misalnya tentang pendidikan, aku tuh akan gue sampaikan secara clear gitu. Mungkin nanti jadi jangan banyak juga sebenarnya itu masalah-masalah kayak gini tuh misalnya yang disampaikan juga tidak kurang tepat dengan apa yang diminta oleh masyarakat kan gitu. Iya, gue ingin memastikan juga nanti bahwa apa yang gue sampaikan kepada konstituen yang disampaikan oleh konstituen ke gue itu akan sampai ke eksekutif dengan tepat gitu. Makanya tadi gue sebenarnya mau ngetes juga maksudnya. Kan ada anggota legislatif yang nggak ngerti fungsi juga, ya kan? Tentu dia bangun sekolah. Nggak bisa. Aneh ya? Nggak bisa. Kan dia legislatif. Karena kan gini loh, sebelum dia masuk jabat. Ya nggak salah dia bangun sekolah. Gua nggak apa-apa sih. Nggak bagus. Kan maksudnya supaya masyarakat juga teredukasi bahwa tupoksi dalam setiap lembaga pemerintah itu dari eksekutif, legislatif dan yudikatif ada tugas-tugasnya berbeda gitu, ada tupoksi masing-masing. Jadi makanya tadi gue tanya. Berarti ini ya. Mungkin kalau dalam isu ini mungkin DPR bisa mendorong dari fungsi anggaran mungkin? Iya. Anggaran pendidikan? Iya, jadi itu kan bisa kita sesuaikan nanti anggaran prioritas akan kemana kan gitu. Jadi kemana? Itulah. Ya tergantung apa yang menjadi concern masyarakat saat itu. Kayak misalnya kemarin COVID, itu kan concern anggaran akhirnya kesehatan. Nanti kan isunya berubah lagi setiap tahun. Nah itu kan akan dirancang dinamis. Jadi itu akan dirancang di waktu-waktu yang tepat kan gitu. Oke.
Tapi gini, Vo. Tadi kan lu nyebutin isu kesehatan juga ya. Kira-kira concern apa nih selain air bersih, selain tadi apa tadi, Bang? Ini sama lingkungan. Lingkungan ya. Kan Itu kita kira-kira kan akhir-akhir ini Tangsel ini kan dinobatkan sebagai kota yang paling polutan banget. Iya. Aspirasi apa sih yang lu temukan di masyarakat? Apakah lu mau nyuruh kita naik sepeda ke kantor kan? Iya. Kan itu kan bisa diatur sih sebenarnya, banyak solusinya. Cuma maksud gue apa sebenarnya aspirasi yang jadi concern tuh masalah tadi isu kesehatan yang berkaitan juga sama itu lingkungan, polusi dan lain-lain itu. Oke. Yang lu dengar lah di dapil. Sorry, biar bisa lebih enak suaranya. Oh iya. Jadi mengenai isu lingkungan itu, apalagi tadi tentang polusi ya. Iya. Kita ini emang kan kota Tangerang Selatan ini ada di wilayah berdekatan dengan wilayah-wilayah industri. Jadi kita banyak terpapar oleh polusi kan gitu ya. Apalagi kemarin sempat tuh di Serpong itu jadi yang termasuk yang terparah juga nomor 4 tuh. Nomor 4 tuh di. Meskipun tadi katanya, nggak boleh nih kalau yang ngukur swasta ini nggak valid gitu kan. Ada yang ngomong gitu juga. Siapa? Sih. Ya pejabat lah. Oh, yang sudah naik sepeda? Enggak tahu. Iya. Jadi ya itu emang masalah polusi ini juga sempat kemarin ada yang sebutin juga. Nah, gimana kita bisa mendorongnya untuk bisa lebih baik? Ya salah satunya mungkin dengan lewat transportasi publik gitu. Transportasi publik yang terintegrasi lah kan gitu di Tangsel. Jadi gimana caranya nanti pergerakan manusianya yang ada di Tangsel ini bisa terintegrasi dengan transportasi publik yang modern dan baik gitu dan layak. Nah, layak sih sebenarnya. Layak ya kan. Jadi jangan enggan kita untuk naik transportasi publik gitu. Kita buat sebagus mungkin kan gitu. Nah, mungkin itu hal-hal yang ingin didorong juga ke arah sana. Tapi selain itu juga tentang polusi, kita juga gimana caranya kita bisa saling melihat lingkungan lah. Gimana caranya kita bisa peka terhadap lingkungan kan gitu. Gimana kita bisa tetap menjaga kehijauan lingkungan kita kan gitu. Ya, jadi banyak lah sebenarnya polusi itu banyak faktornya sih sebenarnya. Iya, banyak faktornya dan banyak juga ininya sih kerugian yang kalau misalnya itu diteruskan gitu maksudnya ditangani itu bahaya karena bisa masuk ke aspek kesehatan juga kan. Kasus ISPA itu kan juga menjadi tren sekarang yang banyak banget karena polusi. Ya meskipun ya ada yang bilang nih karena kendaraan, ada yang bilang karena pabrik gitu. Karena kendaraan DP cuma 100.000 dapat mobil. Iya, sekarang harga BBM juga udah tinggi, masyarakat tetap pakai mobil gitu kan, tetap. Jadi ya mungkin cara-cara yang inovatif lainnya perlu dimunculkan gitu. Jadi salah satunya transportasi umum yang terintegrasi. Terintegrasi dan layak. Itu bisa dibuat lewat perda gak? Bisa kalau memang eksekutifnya ingin menjalankan program itu kenapa nggak bisa kan gitu. Nanti kan tinggal diatur gimana susunan anggarannya gitu. Ya nggak usah yang gede-gede dulu misalnya gitu. Kita buat yang terintegrasi pakai shuttle bus atau apa yang bagus kan gitu bisa aja sebenarnya. Nyambung nih dari isu polusi, isu kemacetan, Fo. Yes. Di Tangsel itu ada 27 titik kemacetan. Oh iya. Ciputat paling parah. Dua yang paling parah itu Ciputat dan Pamulang. Ciputat parah banget tuh. Nah, mau ada flyover kayaknya ngaruh sih Ciputat. Itu gimana? Ada 27 titik. Tuh, tuh. Maksudnya kemacetan itu juga salah satu penyebab polusi kan. Yes. Karena orang-orang itu kan menggunakan kendaraan yang menggunakan bahan bakar. Ya kan? Ada masyarakat gak sih yang kayak mengeluhkan di dapil itu tentang kemacetan juga? Ada, sebagian ada juga itu yang mengeluhkan itu khususnya di masyarakat yang tinggal di perumahan ya. Yang mereka mobilitasnya sering menggunakan kendaraan pribadi. Karena mereka bilang, wah sekarang Tangsel udah padat juga nih, udah macet juga. Apalagi kalau lagi ada hal-hal tertentu tuh biasanya suka macet kan gitu. Weekend suka macet gitu ya di Tangsel ya. Event-event. Iya. Ya salah satu solusi yang menurut gua efektif ya dari transportasi publik itu sih. Oke. Tapi gimana caranya ya pemerintah bisa membuat transportasi publik yang benar-benar layak dan terintegritas gitu, terintegrasi. Seenggaknya untuk satu Tangsel aja misalnya gitu. Tangsel itu kan ada 7 kecamatan. Gimana public transportation yang dibuat sama pemerintah ini bisa mengkoneksi seluruh wilayah-wilayah ini kan gitu. Jadi masyarakat itu ketika bermobilisasi itu dia tahu harus kemana, jamnya jam berapa, schedule-nya seperti apa, yang kayak gitu kan harus dibuat serapih mungkin. Nah mungkin sekarang masyarakat masih belum bisa menemukan itu, khususnya untuk masyarakat yang mobilitasnya tinggi. Akhirnya mereka pakai kendaraan pribadi. Kendaraan pribadi banyak, makin macet lagi kan gitu.
Oke. Tapi sekarang udah ada sedikit kemajuan sih. Kita lihat jalan-jalan besar itu kan udah mulai diperlebar tuh. Jadi semoga itu juga bisa jadi salah satu solusi saat ini gitu kan. Dengan jalan-jalan yang diperlebar. Tapi tetap Kalau volume kendaraannya tidak dikendalikan. diatur gitu ya, dikendalikan, diatur. Menurut gue lu mau jalan selebar apapun. Iya pasti akan tetap membeludak gitu. Wih Iya, jalan udah pasti enak nih gitu kan. Iya. Tuh. Oke. Terus kita gue mau nanya satu. Apa tuh? Nih kalau Dibal lu siap-siap aja kalau Dibal. Kalau gue mah orangnya kalau Dibal tuh Unpredictable gitu ya. unpredictable dia. Sumber dana. Oh iya. Gini Bos, sorry. Karena setiap anggota legislatif itu harus terbuka ya. Iya dong. Karena kan kita harus ngebelek semuanya. ada laporan harta kekayaan. LHKPN. Harus di apa? Setiap tahunnya kan. Benar. Nggak bisa ditutup-tutupi gitu kan. Karena gini, jangan sampai kan ditutup-tutupi ternyata ada sesuatu hal yang nggak terlaporkan gitu ya. Terus dampaknya negatif nanti karena banyak caleg-caleg sekarang yang keringkus juga gitu ya. Banyak gitu. Jadi dia udah keluar banyak, tapi kok nggak balik modal. Iya, situ. Lagi secara logika juga mereka memperebutkan satu kursi aja bisa habis berapa? Iya. Lu di Tangsel berapa? Kita ngomongin Tangsel aja deh. Apa? Untuk dana-dana kampanye segala macem. Di Tangsel? Ya gue nggak tahu ya karena kan gue baru masuk politik nih jadi gue belum merasakan lah gue belum tahu lah itu Ya selama berapa bulan lu udah jalan kampanye kan udah ada kampanye kan. Lalu sebelum berapanya sumber dana dulu dong tadi. Sumber dana. Iya sumber dana itu dari mana Fu? Oke. Jadi memang benar sih tadi yang kayak Dibal omongin tadi itu ya. Kalau orang itu biasanya berlomba-lomba mengeluarkan dana besar terus gimana caranya nanti mereka cari balik modal kan gitu ya. Makanya menurut gue itu dasarnya itu orang untuk mau nyalek itu gimana dia udah punya ketahanan pada dirinya sendiri sih. Jadi jangan ya kalau bisa sih untuk masyarakat kita sama-sama cari calon yang memang secara pribadinya dia udah nggak cari duit lagi kan gitu. Jadi gimana dia mau mikirin masyarakat kalau dia masih mikirin tentang gimana cara dia balik modal kan gitu. Nah itu jadi concernnya saat ini. Nah makanya itu gue sebagai anak muda nih gue nggak pengen gitu loh hal-hal yang kayak gitu terjadi apalagi di anak-anak muda. Untuk sumber modal ya alhamdulillah gue sekarang ini udah ada beberapa usaha yang bisa menghasilkan dan itu bisa menjadi sumber modal gue kan gitu. Dan gue juga gimana lah politik ini memang butuh ongkos politik tapi biaya politik. Nah itu kan ya itu bukan tentang kita gimana ngebeli suara tapi gimana kita bisa memiliki apa ya bensin lah untuk kita berjalan selama berpolitik ini karena kan politik ini kita tetap lah namanya biaya politik itu pasti ada tapi kita bukan membeli suara. Nah mungkin orang-orang yang keluar duit banyak gitu ya mungkin untuk beli suara itu ya gue nggak tahu juga gitu kan tapi yang gue pastikan sih kalau gue sih nggak ada lah pikiran-pikiran untuk gimana cara balik modal gimana cara udah kaya ya enggak berarti kalau ya amit-amit kalau nggak jadi nggak stres nggak gila enggak lah masa kita masih udah gila nggak boleh harus optimis jadi ya kita nggak usah mikirin modalnya dari mana maksudnya bukan nggak usah mikirin tapi ya selama kita emang niatnya baik ya insya Allah nanti ada jalannya gitu kan. Berarti emang udah gak nyari duit juga usaha, kan? Kira-kira apa sumber lainnya Fu? Ada ke fundraising gitu? Gak ada sih. Jadi gue pribadi. Jadi gue juga gak ingin bergantung pada siapapun ya. Gak ada yang sponsor ya? Gak ada yang sponsor nih. Berarti gak ada utang budi biasanya kan. Harusnya ada sponsor kan. Ada utang budi gitu ya. Nitip ini nih. Kan. Jadi biasanya kan gitu. Kan kalau kayak gitu juga nanti kita bertugasnya dikontrol kan. Iya. Nah kan yang hal kayak nanti gitu kan. Nanti kita bakal masuk ke independensi. Itu ada pertanyaan menarik. Oke. Jadi kita udah dapat kesimpulan nih kalau masalah sumber dana jelas ya guys ya. Sumber dana itu jelas ya. Dia pribadi, tidak ada fundraising, tidak ada sponsor dari pengusaha atau pihak-pihak lainnya gitu ya. Murni memang dana pribadi ya. Yes. Karena kan nyetak baliho gede-gede gambar itu. Iya. Tapi kok lu gak nyetak sih kok? Nyetak dia. Depan alus lu. Dengerin lu gak nyetak sih. Aku calegnya ini presidennya. Oh. Iya. Iya sih. Bisa sih nanti ya. Karena kan iya bisa juga sih. Bisa juga. Bisa juga. Nanti ya. Jadi kalau menurut gue jangan. Oh gitu ya. Oh ya. Ngapain? Udah gak usah. Iya. Oke. Lanjut Bang.
lu udah sebutin. Secara nggak langsung ada visi atau program yang udah lu sebutin. Program-program tadi yang di pendidikan. Mungkin nggak secara spesifik program ya. Tapi apa yang akan melaksanakan gitu ya. Dari lu akan berjuang seperti apa gitu kan. Nanti kita bisa dengar lebih jelasnya untuk visi misi program ketika tanggal 28 November ya guys. Udah mulai kampanye. Ya bolehlah kalau emang pengen melihat Rivo ini di dalam dapilnya. Bisa kalian lihat itu ya. Rivo Cup. Apa Tapi itu? Rivo. Cup apa itu? Enggak, itu turnamen antar Apa? antar Kelurahan. antar warga, Antar warga. di RW dekat rumah gua. Oh. Oke, Vo. Lanjut, Vo. Apa yang menjadikan lu beda dari caleg lain, Vo? Oke. Like why, kenapa gitu? Kenapa harus Tangsel tuh Anda? memilih lu? Sedangkan banyak kandidat lain. Kenapa harus memilih lu gitu? Apa yang menjadi pembeda gitu? Mengapa harus lu gitu? Jadi gini sih. Harus meyakinkan nih. Iya, harus meyakinkan ya. Iya lah. Tonton nih. Iya. Jadi gini sih apa? Kamera dong, kamera ke warga. Kemana? Oh ke situ ya. Nih warga Tangsel semua ngelihat ntar. Aduh, iya gitu ya. Jadi gini, yang menjadi pembeda gitu ya. Ya pertama gue masih muda. Oke. Dan gue nggak punya kepentingan apapun dalam mencari keuntungan di dunia politik ini. Oke. Jadi tadi yang seperti teman-teman tadi udah tahu bahwa gue di sini emang ingin murni mengabdi untuk masyarakat dan punya manfaat buat banyak masyarakat gitu kan. Oke. Dan gue berlatar belakang pun dari dunia usaha. Dan semoga inilah yang menjadi titik-titik poin gue gimana bisa nanti menjadi pilihan untuk masyarakat. Jadi gue ini kan sebagai pilihan baru gitu loh. Gue memposisikan diri gue sebagai ini loh ada keterwakilan anak muda yang maju di politik di Tangerang Selatan khususnya di Serpong Utara. Kalian ini punya pilihan baru anak muda yang siap untuk mengabdi untuk masyarakat, apalagi untuk generasi muda gitu. Iya. Emang yang anak muda lu doang? Iya. Ada lagi nggak? Gue belum lihat yang lain, tapi yang gue rasa sih yang paling muda kayaknya gue di Serpong Utara gitu. Tapi kalau klasifikasinya hanya dari muda, gue dana pribadi misalnya gitu ya. Tiba-tiba cek lain juga ngomong saya juga muda, saya juga pakai dana pribadi gitu ya. Itu bagaimana nantinya? Apa gue tanya langsung spesifik deh. Ide apa, gagasan apa yang akan lu bawa? Yang pasti gue akan membawa gagasan keterbukaan. Keterbukaan, transparansi ya. Transparansi. Catat, Pak. Karena itu menjadi hal yang gue terapkan selama hidup gue ini. Gue di usaha, gue di lingkungan pertemanan, pekerjaan. Hubungan antara pasangan. Iya. Transparan kah? Transparan. Jadi, Transparan ya. Baik. Jadi itu yang akan gue kedepankan. Gagasan ketransparansi. Terus yang tadi rumah aspirasi Oke. itu kan bisa jadi penghubung gue dengan masyarakat lebih intens. Jadi gue nggak akan memutuskan untuk berhenti sampai situ saja gitu kan. Banyak banget yang masih ngeluh-ngeluh. Ini kemana calegnya kok hilang gitu loh setelah Iya, jadi. Nah, gue pengen pastikan bahwa silaturahmi gue dengan masyarakat itu nggak putus di situ. Jadi gue akan membuka rumah aspirasi. Bahkan ya komitmen gue sejak awal untuk maju ke politik ini ya murni untuk masyarakat. Jadi gue pastikan bahwa komitmen ini gue bawa terus gitu loh. Apalagi gue masih muda dan gue pengen seterbukanya aja sama seluruh masyarakat. Tapi gitu. ketika lo nanti jadi, apa lo harus melepaskan usaha-usaha lo? Secara aturan? Enggak. Jadi Berarti kan boleh pengusaha tetap menjalankan usahanya atas nama dia meskipun dia sudah terdaftar menjadi seorang anggota DPRD. itu gue udah nggak bisa in charge lagi dalam perusahaan itu. Oke. Jadi itu gue bisa ada di wilayah komisaris sebagai pemegang saham itu masih bisa gitu. Jadi ya gue melepaskan jabatan untuk saham dan lain-lain itu tidak akan hilang. Oke. Gitu. Bagaimana nanti ketika sudah jadi, misalkan gue tiba-tiba kritik lu nih, ya kan? Lu bakal baper nggak kira-kira? Enggak lah, enggak lah. Baper nggak kira-kira? Enggak lah kan gini kita berani masuk ke politik, kita maju dikenal sama orang itu udah jadi hal yang biasa kalau kita diomongin sama orang gitu kan. Udah berapa banyak omongan ke gue langsung gitu. Padahal gue belum jadi loh ini. Kenapa gue udah diomongin kan gitu. Tapi itu udah gue rasakan saat ini juga gitu. Jadi untuk baper-baper gitu sih itu kita kesampingkan ya. Apalagi di dunia politik nih. Kita gak boleh lah ada rasa-rasa baper gitu ya. Kalau kita mau jadi pelayan publik ya harus siap dikritik kan gitu. Jangan kayak teman kita satu lagi. Mudah berperan. Gak baperan. Nanti kapan-kapan dia kesini. Oke gitu. Oke. Suara air. Sorry. Ada suara air. Suaranya dari mana nih? Gitu. Jadi ya. Gak bisa di.
Oke, berarti ini ya, apa namanya, lu gak bakal baperan ya? Enggak lah. Oke. Jadi kita harus siap dikritik. Kita Gitu. pantau, Pak. Karena yang namanya pejabat publik yang dikritik itu kan jabatan Anda gitu kan ya, bukan pribadi, bukan persona. Iya. Seperti kan? apa kata Rocky Gerung bilang. Iya. Memang kebetulan namanya Jokowi, tapi Iya. yang dikritik itu presiden. Iya. Oh. Gitu. Kok langsung kayak kenapa tuh? Kok langsung kayak oh gak apa-apa ya? Gak apa-apa. Iya. Iya gitu maksudnya. Konteksnya kayak Rocky Gerung. Oke, Bu, ini pertanyaan yang menurut gua ya kita bisa bilang hampir ke penutup ya, tapi ini Apa nih? gue minta lu jawab dengan jujur dan tegas sih. Oke, serius. Apa yang bisa menjamin lu nanti ketika lu udah masuk ke DPRD nanti, lu sudah masuk ke parlemen gitu ya, itu nggak akan ada pengaruh dari proses politik di hulu partai. Yang Karena akan kan yang kita mempengaruhi- lihat tuh, yang sempat viral di sosmed kan, yang anggota DPR RI itu Ya. terserah apa kata bapak. Itu udah terang-terangan. Nah, gimana? Itu apa dia yang- di anggota di ruang RI loh, rapat pusat RI, loh. pusat loh. Nah, bagaimana kita bisa menjamin lu bahwa lu tidak akan terpengaruh oleh proses politik apapun yang ada di hulu Sama partai, ketum partai. sehingga posisi lu nanti sebagai anggota dewan tuh tetap independen. Iya. Ketika jadi lu bisa tetap bekerja dengan sesuai dengan aspirasi Iya. rakyat yang udah diberikan kepada lu gitu ya. Bukan kedaulatan tapi aspirasi ya. Karena kan lu juga sebenarnya secara nggak langsung lu ada hutang dengan partai lu memang sebagai dia sudah rela dijadikan kendaraan politik untuk lu. Nah, tapi apa yang menjamin tuh, Po? Sehingga nanti ketika lu udah masuk tuh lu tetap berpihak pada aspirasi rakyat, bukan kepada Apa kata partai? apa kata ketum partai. Partai gitu ya. Ya alhamdulillahnya sekarang ini gue ada di partai yang menurut gue udah paling tepat lah untuk gue. Gitu. Oke. Di Golkar ini gue ngerasa bahwa kita tidak ada tekanan dari manapun untuk kita bisa disetir oleh mereka gitu, oleh apalagi ketua-ketua partai. Nah saat ini gue rasa komitmen gue itu sangat clear, apalagi dengan komitmen gue tidak pernah dijadikan sebagai apa ya bahasa petugas partai kan gitu. Gue ini nggak pernah nggak terikat secara partai ini, tidak terikat secara ya kalau partai ngomong harus tapi enggak, gue akan membela masyarakat intinya kan gitu. Berarti lu bisa mengatakan bahwa lu menjamin ya, apapun yang terjadi gue akan konsisten tetap kepada aspirasi rakyat yang telah diberikan pada gue ya. Iya, Apapun kata ketum partai. Betul, karena kan ya kembali lagi semuanya balik lagi ke masyarakat kan gitu. Kalau memang masyarakat sudah tidak menghendaki gue, ya berarti kan gue udah nggak bisa menjalankan apa yang menjadi tugas gue. Ya itu ya gue pasti nggak akan dipilih lagi kan gitu. Nah, makanya kan kenapa gue tanya fenomenanya di Indonesia itu. Ketika nanti ketum partai sudah bilang A gitu ya, yang kira-kira kebijakan atau suatu proses politik di parlemen itu tidak berkesinambungan dengan kepentingan partainya itu, anggota partai gitu ya, kader mereka yang ada di dalam parlemen itu tidak boleh bersuara. Ya menurut gue itu juga salah sih, karena kan kita bukan kita harus menuruti apa kata partai, tapi gimana kita bisa mengikuti apa kata masyarakat. Kan gitu. Betul. Ya, itu teorinya begitu. Iya, ya gue Tapi pastikan di itu lapangan lah. kan Lo yakin ya? Yakin kan itu ya? Jamin kan ya? Jamin lah. kita ini kan sudah merdeka Jamin. selama berapa? 78. 78 tahun. Tapi yang terjadi di lapangan seperti itu terus. Iya, betul. Ya, ya makanya itu kita nih yang anak-anak muda nih harus membawa dampak yang beda lah, perubahan yang positif di politik di tanah air gitu. Ya mau nggak mau kita nih anak-anak muda ini akan menjadi masa depan politik bangsa juga. Iya. Kalau bukan kita sekarang ini yang maju di politik dan memilih anak muda untuk masuk ke dalam politik, ya berarti kan masa depan kita nggak di tangan kita gitu. Ya. Berarti Bapak infonya sangat konsisten Pak ya. Tidak bisa diteratur pokoknya. Iya. Oke. Kita harus pegang ya janji itu ya. Pegang komitmen itu ya. Warga Tangsel. Oke, kita pegang komitmen dan konsistensi itu. Oke, langsung dah, ini udah terlalu lama mungkin ini ya. Apa nih? Kita Berapa lama pertanyaan nih cepat nih. Pertanyaan cepat. Oh, iya. Ini ada Quick masuk question. segmen terakhir. Penutup pertama. Lu mau yang berapa Pak? Gue 135 deh. Sama 135 sisanya lu. Oke? Saya lu. Iya. 135 sisanya. Iya. Mulai dari yang pertama, Bu. Ya. Jawab cepat ya. Pejabat atau rakyat? Rakyat. Rakyat. Pengusaha atau penguasa? Pengusaha atau penguasa? Pengusaha. Penguasa tuh gimana maksudnya? Iya, udah jawab aja. Oh, iya. Jawab aja. Iya. Yang ketiga, money politik atau politik dinasti?
Atau politik identitas? Waduh. Sebenarnya ya kalau disuruh pilih ya. Jawab cepat. Jawab cepat. Hey. Apa dulu ini? Money politik atau politik dinasti? Politik dinasti. Oke. Terus. Karena kan politik dinasti nggak selalu salah gitu. Iya oke. Iya. Power atau influence? Influence. Oke. Yang kelima, otoritas atau intelektualitas? Intelektual. Intelektualitas. Pantai atau gunung? Pantai atau gunung? Pantai. Sunyi atau ramai? Sunyi. Sunyi dia, Pak. Sunyi. Nggak boleh sunyi tapi di parlemen. Oh nggak boleh. Boleh. Masa Harus terus. Betul. Ya banyak itu anggota-anggota parlemen ini. Periode ini kepilih, periode ini. Iya. Kerjanya nggak tahu apa. Tapi rakyatnya compang camping. Waduh. Nggak boleh sunyi pokoknya. Ini agak berat nih kan. Nggak boleh sunyi. Iya. Ada lagi gak? Udah sih sebenarnya itu doang ya. Cuman oke lah. Sebagai penutup kita coba inilah ya elaborasi tadi apa yang dari Void. Jadi lo kan konsisten menjadi seorang calon legislatif yang akan memperjuangkan aspirasi rakyat. Sebenarnya ini klise sih Bal. Ya nggak sih Bal? Klise sih itu politik. Iya kan, tapi nanti kita akan tagih. Tapi kita buktikan aja ya, nanti kita akan tagih kalau memang sudah seluruh program visi misi yang dia sudah. Warga Tangsel tagih ya. Tagih ke channel podcast Ngopi, subscribe terus tagih. Dia bukan dapil gue soalnya. Gue nggak milih dia. Iya. Nah, teman kita satu nih, dapil kita semua nih. Iya. Itu dapil kita semua. Yang itu ya. Kita udah masuk ke pusat ya. Yang itu ya. Harus itu di ini juga. Oke. Berarti intinya lu kan konsisten. Kayak kita juga udah nangkep tadi dari isu pendidikan, isu kesehatan tadi dan kemacetan tadi lu udah ya mungkin sebenarnya gambaran besarnya hampir sama lah ya. Gua pesan aja sih untuk caleg-caleg siapapun kalian tuh kalian harus mulai masuk ke podcast. Ya, idea kalian harus di challenge gitu. Komitmen kalian harus di challenge karena kalau nggak bisa di challenge, bagaimana kita bisa percaya kan? Apa isi kepalanya gitu? Berarti enggak. Kalau cuman modal popularitas, wah bahaya. Gitu. Bahaya. Nah makanya itu kita perlu mengawal bener-bener siapa yang nanti akan kita jadikan wakil kita di parlemen kan gitu. Ya kalau memang kita pengen punya wakil yang sesuai dengan apa yang diharapkan masyarakat, ya masyarakat harus memilih wakil juga yang sesuai dengan apa yang mereka kehendaki kan gitu. Ya kalau sekarang yang mereka pilih tidak sesuai, ya berarti kan kembali lagi ya masalah-masalah itu akan terus berulang gitu kan. Makanya ini kan dari dana pribadi, Bang. Iya. Gak ada masalah nih, gak ada sponsor gitu kan. Aldi Taher aja ya Aldi Taher. Kalau kan ntar periode berikutnya sponsor kita ya, Bang. Iya. Tapi jadi tamu dia nih. Aldi Taher gimana tuh Aldi Taher? Aldi Taher kenapa Aldi Taher? Dia beneran nyalek gak dia? Enggak jadi. Nggak jadi. Oh. Ya itu ada hiburan politik aja lah. Oke, Po, thank you waktunya ya. Thank you. Kita Ini sebenarnya- kasih waktu kali Rivo 1 menit aja buat mempromosikan dirinya. Bukan promosi lah. Lu bisa elaborasi gagasan lu dan ide lu kemarin. Iya, silakan. Kepada masyarakat itu kita 1 menit di kamera. Ya. Ya untuk teman-teman Tangsel yang khususnya warga Serpong Utara, semoga apa yang tadi menjadi concern gue, apa yang menjadi aspirasi teman-teman di masyarakat itu bisa diwujudkan dengan kita punya wakil yang tepat di parlemen. Khususnya untuk anak-anak muda nih, anak-anak muda harus berani untuk bersuara karena perannya sangat penting untuk politik masa depan. Jadi gue berharap sih peran pemuda itu sangat aktif, harus aktif di politik. Jadi jangan apatis karena masa depan ada di tangan kita. Gitu aja sih gue dari gue. Dan ingat tadi ada dua yang akan menjadi pembeda mungkin dari ya semoga benar-benar pembeda ya, jangan sampai yang sama. Itu adalah rumah aspirasi dan transparansi. Nuh, sebutin partai nomor 4. Nomor pilih 4. Tanggal 14 bulan 2. Bulan 2 kan? Iya benar. Jangan lupa. 2024. 2024. Iya. Rivo 4 huruf. 4. Terus ya. Terima kasih ya, Po ya. Oke, thank you Ki atas waktunya. Thank you. Kita closing dulu. Oke guys, thank you udah nonton podcast kita. Gue Rizky Budarma. Gue Aldi Iqbal Putra Ramadan. Dan Rivo sebagai tamu guys. Tamu kita hari ini. Kita pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Selamat malam.